Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Dera Fitriana dari jurusan Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah semester 6 di UIN Syarif Hidayatullah, Jakarta. Kali ini saya akan membahas tentang jantung. Mengapa jantung? Karena yang sudah kita ketahui bahwa di Indonesia itu Nah kan banyak banget masalah tentang jantung, maka dari itu kita harus mengenal apa itu jantung. Jantung adalah organ manusia yang bertugas untuk memompa darah yang mengandung oksigen ke seluruh tubuh yang sangat berguna bagi semua sel tubuh. Jantung akan mulai berdetak ketika manusia masih dalam kandungan dan tidak akan berhenti sampai manusia meninggal. Jantung terdiri dari serabut-serabut otot khusus yang bekerja secara otomatis dan bersifat tetap. Selain itu, masih terdapat sistem saraf yang mengatur irama denyut jantung. Terdapat di surat Qaf ayat 16 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. Walaqad khalaqnal insana wa na'lamu ma tuwaswisu bihi nafsuh. Wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid. Artinya, dan sungguh kami telah menciptakan manusia dan mengetahui apa yang dibisikkan oleh hatinya, dan kami lebih dekat kepadanya daripada urat lehernya. Ayat tersebut mengisyaratkan pentingnya urat leher, yaitu pembuluh darah yang berhubungan dengan jantung. Di sisi lain, ayat tersebut juga menekankan makna pada dekatnya Allah dengan hamba-hambanya. Allah mengetahui apa yang terbesit dalam hati dan perasaan hambanya apabila jantung mengalami gangguan. Peredaran darah dalam tubuh dapat terganggu sehingga menjaga kesehatan jantung sangatlah penting agar terhindar dari berbagai jenis penyakit jantung. Nah, apa saja sih penyakit jantung itu? Yang pertama, jantung koroner. Penyakit jantung koroner disebabkan oleh adanya penyumbatan pada pembuluh darah arteri oleh tumpukan plak maupun zat-zat kimia dari makanan dan minuman. Hal tersebut membuat adanya penggumpalan darah pada bagian arteri sehingga aliran darah terganggu. Yang kedua, kelainan irama jantung. Kelainan irama jantung atau aritmia merupakan kondisi di mana laju irama jantung tidak normal. Laju dapat terasa terlalu cepat, terlalu lambat, atau ritmenya tidak teratur. Pada umumnya, kelainan irama jantung tergolong tidak berbahaya, dapat menimbulkan gejala dan komplikasi yang parah apabila penyakit ini muncul karena adanya kondisi gangguan jantung lemah atau rusak. Yang ketiga, penyakit jantung bawaan. Penyakit jantung bawaan sebagian besar disebabkan adanya kelainan struktur maupun fungsi jantung sejak bayi dalam kandungan. ASD atau atrial septal defect dan VSD ventricular septal defect atau yang lebih dikenal sebagai jantung bocor merupakan penyakit jantung bawaan yang umum terjadi. Penyakit jantung bawaan dapat terjadi karena turunan genetik dari salah satu atau kedua orang tua. Yang keempat, kelainan katup. Kelainan klep jantung merupakan penyakit yang terjadi ketika katup jantung tidak berfungsi sebagaimana mestinya. Katup jantung yang tidak berfungsi dengan baik dapat menyebabkan darah. Kondisi ini juga dapat menyebabkan terbentuknya lubang kecil pada sekat jantung yang disebut jantung bocor. Dan yang terakhir, gagal jantung. Gagal jantung adalah kondisi di mana jantung tidak dapat memompa darah dengan optimal sehingga darah yang dipompa tidak membawa oksigen dan nutrisi yang cukup dan tubuh menjadi kesulitan untuk mendapat kebutuhannya. Secara tidak langsung, gaya hidup manusia yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala membuat kemungkinan terkena penyakit jantung menjadi lebih kecil, seperti melakukan aktivitas spiritual, makan secukupnya, bekerja secara fisik, tidak marah dan iri hati, menjauhi keserakahan, serta menjauhkan diri dari makanan dan minuman yang dilarang. Termasuk dibahas pula gerakan-gerakan sholat yang berhubungan dengan kesehatan. Gerakan takbiratul ihram dapat melancarkan aliran darah dalam tubuh, peredaran getah bening, serta dapat menguatkan otot lengan. Ruku dapat merawat kelenturan tulang belakang dan melancarkan aliran darah. I'tidal dapat membuat kelancaran aliran darah dari kepala ke seluruh tubuh.
Gerakan sujud dapat melancarkan pasokan oksigen ke otak dan seluruh tubuh. Gerakan duduk iftirosh dapat membuat otot menjadi lentur. Kemudian, gerakan tasyahud awal dan akhir bermanfaat untuk mengaktifkan kelenjar keringat. Terdapat di surat Al-Baqarah ayat 219 berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. Yas'alunaka 'anil khamri wal maisiri qul fihima ismu kabiru wa manafi'u lin-nasi wa ismuhuma akbaru min naf'ihima. Wa yas'alunaka madza yunfiquna qulil 'afw kadzalika yubayyinullahu lakumul ayati la'allakum tatafakkarun. Yang artinya, mereka bertanya kepadamu tentang khamr dan judi, katakanlah, pada keduanya terdapat dosa yang besar dan beberapa manfaat bagi manusia. Tetapi dosa keduanya lebih besar daripada manfaatnya. Dan mereka bertanya kepadamu, apa yang mereka nafkahkan? Katakanlah yang lebih dari keperluan. Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayatnya kepadamu supaya kamu berpikir. Anjuran untuk meninggalkan yang dilarang oleh Allah seperti alkohol, untuk khamar yang dapat berpengaruh ke seluruh organ tubuh seperti otak, pankreas, jantung, hati, dan usus. Selain itu, kita harus meninggalkan dan mengurangi diet tidak sehat, kurang aktivitas, obesitas, merokok, dan hal-hal yang tidak menyehatkan diri kita. Baik, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.